الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan dengan cara selalu meningkatkan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk di dalam umatnya yang setia sehingga kelak di akhirat berhak mendapatkan syafaatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, nasihat terbaik pada momen terbaik seperti ini adalah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa di dalam masalah takwa, salah satu ayat di dalam Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 1 menyebutkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan takwalah kalian kepada Allah. Takwa artinya takut, dan takutlah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi, di mana kalian saling meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta banyak hal, meminta kesehatan, meminta kesuksesan, meminta keselamatan, meminta masuk surga, dan banyak sekali permintaan kita. Semuanya kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi satu timbal balik yang tidak sehat apabila seseorang meminta banyak hal kepada Allah tetapi dia tidak mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teori hutang budi, di mana ketika saat kita membutuhkan kita begitu mengiba kepada Allah, tetapi di saat-saat longgar kita tidak mau takwa kepada Allah. Kita diperintahkan menjadi seorang manusia, seorang mukmin yang baik, tahu cara membalas kebaikan. Ketika Allah telah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita, maka kita membalas kebaikan Allah itu dengan takwa kepadanya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kalian, takwalah kalian dalam perkara orang-orang yang punya hubungan kerahiman, hubungan kekerabatan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menekankan bahwa kita diperintahkan takwa kepada Allah. Lalu kita juga ditekankan untuk takwa dalam hubungan dengan kerabat kita, dengan orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita, baik ke atas orang tua kita, kakek kita dan seterusnya, maupun ke bawah anak cucu dan seterusnya, maupun ke samping saudara kita, kakak atau adik, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian anak-anak mereka, kemudian paman, baik paman dari ayah, paman dari ibu, semuanya itu masuk kategori kerabat, yang di dalam bahasa Islam adalah arham, orang-orang yang punya hubungan kerahiman. Maka kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik
dengan mereka semua. Harus selalu tersambung dalam komunikasi, tersambung dalam memikirkan masalah-masalah sesama mereka. Kita tidak dibenarkan untuk hidup secara egois. Apabila kita misalnya sukses, berkelimpahan harta, lalu ada kerabat kita baik dekat maupun jauh yang begitu kekurangan, maka kita diminta untuk menyambungkan tali silaturahim. Dalam pengertian bukan hanya mengirimkan WA, tetapi maksudnya adalah apabila cara menyambung terbaik karena kita kelebihan harta adalah dengan mengucurkan harta kepada mereka, kerabat-kerabat kita yang membutuhkan itu. Inilah makna dari menunaikan hak kerabat kita, di mana ayat ini menekankan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah, lalu takutlah kalian untuk memutus hubungan kerahiman, hubungan kekerabatan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah di balik ayat ini, kata para ulama, ketika Allah menempatkan takwa kepada Allah, lalu takwa dalam persoalan kerabat, itu menunjukkan kerabat punya hak yang sangat tinggi. Betapa tingginya hak kerabat itu sampai di dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 disebutkan, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang sangat kuat. Kenapa diambil perjanjian demikian kuat? Karena Bani Israel sering melalaikan apa yang diperintahkan Allah. Maka diperlukan perintah itu diikat dengan penekanan sedemikian rupa. Sebuah perjanjian seperti kita mengikat mitra kita dalam masalah bisnis dengan sebuah perjanjian. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila, dan ingatlah ketika kami Allah mengambil perjanjian yang sangat kuat. Apa isi perjanjiannya? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian semua beribadah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Karena memang kedua orang tua punya hak. Setelah mereka memberikan kebaikannya kepada kita, maka kita membalasnya dengan berbuat baik kepada mereka. Wa dzil qurba, lalu urutan berikutnya adalah orang-orang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Baru kemudian disusul wal yatama wal masakin, dan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa penekanan untuk menjaga hubungan persaudaraan dengan kerabat kita itu diletakkan sesudah mentauhidkan Allah, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu disusul dengan berbuat baik kepada kerabat kita. Barulah kemudian ranking berikutnya berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin di sekeliling kita. Maka ketika Allah meletakkan urutan berbuat baik kepada kerabat adalah di atas berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang miskin, ini menandakan perkara kerabat adalah perkara yang sangat besar di dalam pandangan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjaga hubungan kerabat kita. Kita bisa belajar dari ayat ini. Ketika Bani Israel dinamakan Bani Israel, anak keturunan Israel, itu menandakan mereka disatukan oleh ikatan darah yang sangat kuat. Tidak ada bangsa yang begitu kuat menjaga hubungan kekerabatan melebihi bangsa Israel. Mereka bisa merawat keturunan itu sedemikian rupa sampai sekarang. Mereka sempat terpecah-pecah, terpisah-pisah. Diaspora di mana-mana, ada di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, mereka terpisah-pisah di mana-mana.
tetapi mereka masih bisa menyatu kembali yang sekarang bernama negara Israel itu. Itu menandakan mereka adalah kelompok manusia yang dari dulu begitu kuat dalam menjaga kekerabatan, menjaga keturunan. Toh meskipun demikian, lihatlah perjanjian yang Allah ambil. Masih perlu ditekankan oleh Allah bahwa perjanjian yang sangat kuat yang Allah ambil kepada mereka adalah untuk berbuat baik kepada kerabat. Padahal kurang apa mereka begitu kuatnya dalam menjaga kekerabatan. Apalagi di zaman sekarang, ketika kekerabatan itu terasa begitu jauh, sepupu sudah terasa seperti orang biasa, keponakan sudah terasa seperti orang biasa, paman sudah seperti orang biasa. Bahkan banyak anak-anak kita tidak kenal nama-nama kerabatnya sendiri, atau bahkan kita sendiri. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman seperti ini, maka kita perlu untuk menengok kembali kepada prinsip dasar di dalam syariat kita, yaitu menjaga hubungan baik dengan kerabat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara untuk menjaga hubungan baik itu banyak. Kalau tadi misalnya orang yang berkecukupan harta dengan mengucurkan hartanya kepada kerabatnya yang membutuhkan, melakukan sapaan-sapaan, berkunjung. Ketika ada yang meninggal, maka kita datang untuk melakukan takziah atau ikut menguruskan jenazahnya. Itu merupakan bentuk-bentuk menjaga hubungan baik, menjaga kekerabatan, dan di dalam istilah lain disebut dengan silaturrahim atau silatul arham, menjaga hubungan kerahiman. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum silaturrahim menurut para ulama adalah wajib. Oleh karena itu, meskipun ini menjadi satu perintah yang terasa kita baca, kita paham, tetapi kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa ini adalah perintah Allah. Maka sadarilah bahwa ketika kita mengirimkan WA kepada kerabat kita, menyapa mereka, niatkan bahwa kita sedang menunaikan salah satu syariat Allah, salah satu perintah Allah. Bukan semata-mata untuk bercanda, untuk ini itu, tidak. Tetapi niatkan bahwa kita punya kewajiban di pundak kita, yaitu menjaga hubungan baik dengan kerabat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah prinsip yang ada dalam syariat kita. Telah ditetapkan Allah sejak zaman Bani Israel, dan itu ditetapkan pada zaman Nabi Muhammad dan akan terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Sebab syariat ini adalah syariat yang prinsipnya sama, yaitu syariat yang sangat menekankan kebaikan-kebaikan dan balas budi. Kebaikan kepada Allah, balas budi kepada Allah. Kebaikan kepada orang tua, balas budi kepada orang tua. Kebaikan kepada kerabat, kepada tetangga, dan semua orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada kita, bahkan termasuk kepada siapapun. Dalam perjanjian dengan Bani Israel disebutkan waqulu linnasi husna, dan berkatalah dengan baik kepada semua orang, tidak harus kepada kerabatmu, kepada siapapun. Ini menunjukkan agama kita, agama Islam adalah agama yang benar-benar menjunjung tinggi kebaikan, kebenaran dan kebaikan. Maka mari kita selalu belajar untuk mempraktekkan apa yang menjadi ruh dari syariat kita, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang pernah memberi kebaikan kepada kita. Jangan pernah lupakan mereka, karena mempertahankan kebaikan kepada mereka adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam perjanjian dengan Bani Israel ini, di ujung ayat disebutkan wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jamaah sekalian, perintah sepenting salat diletakkan sesudah kebaikan kepada orang tua, kebaikan kepada kerabat, kebaikan kepada anak yatim dan orang miskin, berkata baik kepada orang-orang, baru disusul dengan perintah wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Padahal kurang apa pentingnya salat? Kurang apa posisi salat di dalam syariat kita? Kita mengenalnya dengan istilah tiang agama. Salat dengan zakat selalu bersanding dan itu selalu muncul dalam perintah-perintah yang utama, tetapi diletakkan di belakang. Ini menandakan apa? Menandakan Islam tidak kurang-kurang perhatiannya tentang kebaikan, tentang kebenaran, bersikap baik, berkata yang baik. Maka ini sebagai satu peringatan juga untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad. Kita sudah berada di tahun-tahun politik di mana orang sangat mudah terpancing untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Ingatlah bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita membawa panji Nabi Muhammad. Kita membawa ajaran Nabi Muhammad. Tunjukkan bahwa orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah teladan-teladan di dalam kebaikan. Mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata buruk kepada orang lain. Mereka selalu bersikap baik, memberikan balasan-balasan kebaikan terhadap semua kebaikan yang pernah diterima. Bahkan memaafkan ketika dimungkinkan orang untuk melakukan pembalasan. Inilah akhlak Islam yang mari kita rawat, karena ini merupakan prinsip yang menjadi ciri khas agama kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengingatkan diri kita tentang akhlak Islam, tentang kebaikan-kebaikan yang harus dibawa oleh umatnya Nabi Muhammad, maka semoga umat Islam selalu menjadi teladan, dan itu menjadi penyebab orang-orang yang belum menerima Islam pada akhirnya akan menerima Islam, karena mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan kebaikan. Kebaikan kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, kepada orang-orang yang lemah, bahkan berkata baik kepada semua orang. Innallaha amra amran bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihil musabbihati biqudsi faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuna man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.